Di balik kontroversinya, Nikita Mirzani tetaplah seorang ibu. Meski terlihat tegar menghadapi kasus hukum yang menjeratnya, tapi jauh di dalam lubuk hatinya ada ketakutan besar yang tak bisa ia sembunyikan, yakni nasib anak-anaknya jika ia harus mendekam di balik jeruji besi. Artis yang dijuluki wanita Amazon itu diketahui memiliki 3 anak, 2 anak laki-laki yang masih kecil, Aska dan Arkana, serta 1 anak perempuan yang bernama Laura Meizani yang kini sudah remaja. Dan kini saat ibunya terancam kehilangan kebebasan, Laura pun mengambil langkah besar untuk sang ibunda. Ia rupanya mengajukan permohonan penangguhan untuk Nikita Mirzani yang kini sudah resmi ditahan hingga 20 hari ke depan terkait kasus dugaan pemerasan. Kalau gue selalu bangga jadi seorang single parent gitu. Walaupun guanya yang kata orang huru hara lah, suka cari ribut lah, suka nimbrung masalah orang lah, nggak pansos nggak makan lah, tapi dari apa yang kalian bicarakan, gue punya anak yang cerdas-cerdas dan pintar-pintar dan sopan-sopan dan nurut sama orang tua. Bukan tanpa alasan nih guys, dalam permohonannya Laura menegaskan bahwa ibunya adalah seorang ibu tunggal dari 3 anak yang selama ini menjadi tulang punggung keluarganya. Bagi Laura, Nikita bukan hanya ibu tapi juga pahlawan yang selama ini berjuang demi anak-anaknya. Bahkan ketika Laura sempat berkonflik dengannya dan lebih memilih Fadel sang pacar, Nikita tetap melindungi putrinya secara diam-diam. Tak heran nih guys, banyak yang menjulukinya sebagai Maleficent di dunia nyata karena perjuangannya mencari keadilan untuk putrinya Laura. Ia tak tinggal diam ketika Laura diduga menjadi korban asusila dan dipaksa aborsi oleh sang pacar Fadel Bajideh. Meski dari luar terlihat keras, tapi ia memiliki cinta yang dalam untuk anak-anaknya. Bak pepatah, kasih ibu tak pernah sia-sia. Setelah menyadari ketulusan ibunya, Laura kini berdiri di garis depan membela ibunya. Siluman itu memang harusnya sadar sedari dini ya, sebelum dia mendekati anak saya, Laura, waktu dia masih di UK. Laura kan sekolahnya di UK, kalian tahu kan. Harusnya kan dia tidak harus masuk gitu kan ke kehidupannya anak saya. Harusnya dia sudah mengencam pendidikan dan sekarang harusnya dia sudah kuliah sebentar lagi kan. Karena masuknya siluman ini akan hancur semua masa depannya. Tapi ya sudah, yang berlalu biarlah berlalu, masih bisa ditolong. Yang penting Lauranya juga masih punya keinginan untuk melanjutkan sekolah. Ya sudah, saya sebagai orang tua, apa yang anak saya mau selagi itu positif akan saya lakukan dan akan saya support sebagus mungkin. Sebagai ibu tunggal, Nikita selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ia tak hanya memanjakan mereka dengan berbagai fasilitas mahal, tapi juga serius dalam hal pendidikan termasuk pendidikan agama. Bahkan, demi mendukung hobi panahan Laura, Nikita rela mengeluarkan kocek hingga ratusan juta rupiah. Tak heran pula guys, ia juga sering memuji kecerdasan putrinya yang disebutnya memiliki IQ di atas rata-rata. Ya, meski banyak yang mengenal Nikita Mirzani sebagai sosok penuh kontroversi, namun di balik itu semua ada satu hal yang tak bisa dipungkiri. Ia adalah seorang ibu yang akan melakukan apapun demi anak-anaknya. Tadi kan bete gue kerja, harusnya gue nemenin Loli panahan, tapi gak bisa. Tapi ternyata dia nggak ada gue pun, dia masih menunjukkan kesemangatannya buat buat bikin miminya bangga. Jadi dari sekian banyak peserta dia nomor 1 dengan panahan terbagus dan udah bisa dibilang perfect sih, orang gurunya aja sampai senang banget, apalagi gue ibunya. Sempat juga latihan untuk yang Olimpiade ya, Olimpik. Ya, mungkin dia emang cita-citanya pengen jadi atlet. Tapi gue nggak tahu dia mau jadi atlet panahan atau mau jadi atlet apa, karena kan masih 14 tahun, biasanya kan teenager masih suka berubah-berubah. Jadi apapun hal positif yang anak gue lakukan pasti gue support. Kenapa sih Nik, mungkin akhirnya Loli tertarik dengan panahan? Atau dia mau manah orang kali dari jauh. Kalau yang di keluarga gue nggak ada yang suka, bukan nggak ada yang suka, nggak ada yang bisa. Tapi 2 anak gue ini bisa semua. Nah, Aska ikut juga. Iya. Mungkin gimana sih awalnya sampai Loli bilang sama lo kalau Loli suka sama panahan? Dia itu
punya pemikiran sendiri sih. Anak-anak gue tuh canggih-canggih semua, pinter-pinter. Jadi nggak tahu kenapa gue tanya, kenapa gue ikut panahan? Dia selalu berprinsip bahwa panahan itu adalah hal yang disukai oleh Nabi gitu. Selain berkuda. Jadi dia selain dia latihan olahraga, tapi dia juga dapat amalannya katanya gitu. Karena gue nggak ngajarin loh, hebat kan? Tapi lu sempat menantang nggak sih Nick gitu? Oh nggak ada lah, nggak ada. Alat-alat panahan sih sebetulnya mahal-mahal ya, lebih dari kuda gitu. Tapi ya, oke lah. Yang penting anak gue happy. Udah keluar budget berapa sih Nick untuk untuk beli alat-alat segala macam untuk Gope lah. 500 juta. Untuk latihannya sendiri? Kalau udah mau latihan mah udah 800 jutaan kali. Dia kan udah 1 M lah ya. Karena latihan panahan kan itu per sesi, bukan kayak setiap bulan bayar sekian, enggak. Satu kali kedatangan bayar 800, 900. Goalsnya sendiri ada nggak sih Nick? Gue pengen dia jadi anak mandiri sama jadi diri sendiri. Belum. Bagaimana? Alhamdulillah menjalani puasa sama seperti tahun lalu, masih sama ada COVID. Jadi ya nggak ada bedanya. Cuman kalau sekarang anak udah pada gede, jadi udah pada ikut mulai puasa, itu aja sih. Momen-momennya itu nggak ada sih, THR, makanan kampung sih yang selalu gue cari biasanya kalau lagi puasa itu kayak bihun, lontong, bakwan, gitu aja. Oh, kolak, pacar Cina, gitu. Kalau gue kan emang sama Loli selalu mengenalkan puasa itu tiap tahun. Kalau anak Niki yang pertama udah full, yang kedua nih setengah hari gitu. Jadi kalau sama Aska lebih banyak ngomong, kenapa sih puasa nggak boleh minum, kenapa sih puasa nggak boleh makan. Jadi lebih banyak ngomong ke Aska aja dibanding ke Loli gitu. Tapi ya happy banget sih tahun ini tuh, maksudnya tiap tahun kan selalu berbeda. Tahun ini tuh lebih berkah aja, lebih banyak berkah gitu. Jadi enak aja hidupnya. Kerjaan, alhamdulillah banyak. Tapi kan memang Niki tuh orangnya nggak terlalu prioritasin banget soal duit ya. Karena sekarang kan duit juga udah alhamdulillah lah. Dibilang dikit juga nggak dikit banget. Dibilang banyak juga nggak banyak banget. Ya adalah gitu. Jadi cari kerjaannya ya program aja, paling bintang tamu gitu. Mengurangi aktivitas sendiri nggak? Enggak sih, enggak ada yang dikurang-kurangin. Cuman kan Niki sekarang punya kesibukan lain kan sebagai businesswoman kan, ngurusin produk-produk Nikita Mirzani semua. Jadi alhamdulillah tuh enggak. Kalau dulu kan acara sahur, acara buka, kalau sekarang enggak, udah stay aja, udah ada pemasukan. Itu memang nggak mau menerima acara? Gue nggak kuat bangun, tadi aja pagi gue Islam itu indah, bangun tidur brownies kelayangan pala gue. Enggak, kan hari ini kan tahun ini nggak ada lebaran juga kayak tahun lalu. Enggak ada, pakai baju yang bekas-bekas kemarin tahun-tahun lalu aja. Nanti kalau COVID-nya udah hilang baru pakai baju lebaran gitu. Kasih reward untuk anak yang puasa. Kasih dong. Kalau Loli udah dibeliin, dia kan lagi hobi panahan, udah dibeliin panahan baru. Aska juga lagi hobiin panahan, dibeliin juga panahan baru. Udah rewardnya itu.